Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Berkata al-muallif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa laysa al-muradu qawlaha bil lisani ma'al jahli bima'naha. Bukanlah yang dimaksudkan dari kalimat tersebut semata-mata mengucapkan dengan lisan, akan tetapi jahil dengan maknanya, tidak faham maknanya. Berkata Asy-Syarih Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, laisal maqsudu qawla la ilaha illallah bil lisani faqat min ghairi fahmin li ma'naha. Bukanlah yang dimaksudkan mengucapkan atau ucapan la ilaha illallah dengan lisan saja, dengan tanpa memahami maknanya. La budda an tata'allama ma ma'na la ilaha illallah. Maka engkau harus mempelajari apa itu makna la ilaha illallah. Amma idza qultaha wa anta la ta'rifu ma'naha. Adapun apabila engkau sekedar mengucapkannya dalam keadaan engkau tidak mengetahui maknanya, fa innaka la ta'taqidu ma dallat alaihi. Kalau begitu, maka engkau belumlah berkeyakinan terhadap apa-apa yang ditunjukkan di atas kalimat tersebut. Fakaifa ta'taqidu syai'an tajahaluhu, maka bagaimana engkau bisa berkeyakinan terhadap sesuatu yang engkau jahil terhadapnya, engkau tidak tahu. Fala budda an ta'rifa ma'naha hatta ta'taqidahu. Maka wajib engkau mengetahui makna dari kalimat tersebut hatta ta'taqidahu, sampai engkau bisa berkeyakinan dengannya. Ta'taqidu biqalbika ma yulfadhu bihi lisanuka. Engkau berkeyakinan dengan hatimu apa yang diucapkan oleh lisanmu. Falazimun an tata'allama ma'na la ilaha illallah, maka wajib bagi dirimu untuk mengetahui atau mempelajari makna la ilaha illallah. Amma mujarradu nutqil lisani min ghairi fahmin li ma'naha fahadha la yufidu syai'an. Adapun sekedar mengucapkan dengan lisan dengan tanpa memahami maknanya, maka ini tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, aidan la yakfi al-i'tiqadu bil qalbi wa nutqul lisani. Begitu pula tidak cukup sekedar berkeyakinan dengan hati dan tidak cukup sekedar mengucapkan dengan lisan. Bal la budda minal amali bimuqtadaha. Akan tapi harus untuk mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Wa dzalika bi ikhlasil ibadati lillahi azza wa jalla. Yang demikian itu dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa tarki ibadati man siwahu subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Fala ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah kalimatun nutqin wa ilmin wa amalin. Dia adalah sebuah kalimat yang diucapkan, yang diilmui dan diamalkan. Laisat kalimatan lafdhin faqat, bukan hanya sekedar kalimat yang diucapkan atau dilafatkan saja. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ammal murji'atu fahum yaquluna. Adapun orang-orang murji'ah, mereka mengatakan yakfi at-talaffudhu bila ilaha illallah. Mereka mengucapkan cukup sekedar hanya melafatkan kalimat la ilaha illallah. Au yakfi at-talaffudhu biha ma i'tiqadi ma'naha. Atau mereka mengucapkan cukup sekedar hanya melafatkan bersama dengan meyakini maknanya. Wal amalu laysa bilazimin, dan amal itu menurut orang-orang murji'ah bukanlah suatu kewajiban dan keharusan. Man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha huwa min ahlil jannati. Kata mereka, siapa orang yang mengucapkan kalimat tersebut meskipun tidak beramal dengan suatu apapun dari konsekuensi-konsekuensi kalimat tersebut, huwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Walau lam yusalli, meskipun mereka tidak salat. Walam yuzakki, meskipun tidak berzakat, membayar zakat. Walam yahujja walam yasum, meskipun tidak berhaji atau tidak berpuasa. Walau fa'alal fawahisha wal kaba'ira waz zina was sariqata wa syurbal khamri, meskipun melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, dosa-dosa besar, berzina, mencuri, meminum khamr, wa fa'ala ma yuridu minal ma'asi, atau mereka melakukan atau dia melakukan apa-apa yang dia inginkan dari kemaksiatan, wa tarakat ta'ati kullaha, dan
meninggalkan atau dia meninggalkan ketaatan-ketaatan secara keseluruhannya. Li'annahu takfihi la ilaha illallah indahum. Maka kata mereka, meskipun melakukan itu semua, maka kata mereka kalimat la ilaha illallah itu sudah mencukupinya. Meskipun tidak sholat, meskipun tidak puasa, meskipun berzina dan lain sebagainya, selama mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka cukup kata mereka. Waliyadzubillah. Hadza madhhabul murji'ati. Maka inilah madhabnya orang-orang murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-amala min haqiqatil iman, yang mana mereka itu mengeluarkan amal dari hakikat keimanan. Wa ya'tabiruna al-amala in jaa'a fabiha wa ni'mat, dan mereka menganggap apabila amal itu didatangkan, diamalkan, maka itu baik. Wa illam yaji, apabila tidak mereka kerjakan, fa innaha takfi la ilaha illallah indahum, maka sekedar mengucapkan la ilaha illallah di sisi mereka, maka itu sudah mencukupkan mereka. Waliyadzubillah. Wa yastadilluna bi ahaditsa tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannata, dan mereka berdalil dengan hadis-hadis yang memberikan seakan-akan faedah bagi orang yang mengucapkannya la ilaha illallah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah sekedar mengucapkan dakhala al-jannah, yaitu masuk ke dalam surga. Ya, jadi mereka berdalil dengan hadis-hadis yang seakan-akan mendukung pemikiran mereka. Sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu sudah langsung masuk ke dalam surga, walaupun tidak beramal dengan konsekuensinya. Walakinnar Rasul sallallahu alaihi wasallam maktasara ala hadhil ahadits. Akan tapi Nabi SAW tidaklah membatasi atau mencukupi kepada hadis-hadis ini saja. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu ahaditsu ukhra tuqayyidu hadhil ahaditsa, dan adalah Nabi SAW itu memiliki hadis-hadis yang lain yang mengikat hadis yang satu ini, yang mengikat hadis yang mereka berdalil seakan-akan dengan mengucapkannya sudah cukup. Wala budda an tajma'a baina kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dihi ila ba'din, maka wajib bagi dirimu untuk menggabungkan antara perkataan Rasul sebagiannya dengan sebagian yang lain. La anta khuda minhu tarafan wa tatruka tarafan, tidak engkau mengambil sebagian dari hadis, ya, dan engkau meninggalkan sebagiannya. Lianna kalamar Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dan. Kenapa? Karena kalamnya Rasul, ucapannya Rasul itu sejatinya mentafsiri, sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. Wa yubayyinu ba'dahu ba'dan, sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. Amma alladhi ya'khudhu tarafan wa yatruku tarafan fa innahu min ahli zayg alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang mengambil hanya satu sisi saja dan meninggalkan sisi yang lain, maka itu adalah fa innahu min ahli zayg, itu termasuk adalah orang-orang yang menyimpang. Alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili, yaitu orang-orang yang mencari apa-apa yang samar untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, padahal Rasul SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir dengan apa-apa yang disembah selain Allah. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadha hadisun sahihun, ini adalah hadis yang sahih. Falimadza ghafaltum anhu, maka kenapa kalian lalai darinya? Ya, ini ada hadis yang sahih, tapi kenapa kalian lalai darinya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ada juga hadis yang lain yang Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi api neraka bagi siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia ucapkan dia berharap dengan hal tersebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, amma alladhi yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah, adapun orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak kafir dengan apa-apa yang disembah selain Allah, wa yad'ul awliya'a was salihina, dan mereka itu meminta kepada para wali dan orang-orang saleh, fa inna hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah,
maka kalimat la ilaha illallah kepada orang yang seperti ini tidak akan memberikan manfaat. Lianna kalaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dan. Karena sekali lagi beliau tegaskan, perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagiannya menafsiri sebagian yang lain. Wa yuqayyidu ba'dahu ba'dan. Sebagiannya mengikat kepada sebagian yang lain. Fala ta'khud ba'dahu wa tatruk ba'dahu. Maka jangan engkau mengambil sebagiannya kemudian engkau meninggalkan sebagiannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah yang menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran kepada dirimu. Di antara isi dari ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain itu adalah ayat-ayat yang samar. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang yang di dalam hatinya itu ada kecondongan dalam kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang samar tersebut. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, ya'khuduna alladhi yasluhu lahum wa yatrukuna alladhi la yasluhu lahum. Mereka mengambil apa yang cocok bagi mereka dan mereka meninggalkan apa yang tidak cocok bagi mereka. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, beliau menjelaskan lagi, wa yaquluna, dan mereka mengucapkan atau mengatakan, istadlalna bil Quran, kami sudah berdalil dengan Al-Quran, kata mereka. Naqul, maka kita katakan kepada mereka, mastadlaltum bil Quran, kalian belum berdalil dengan Al-Quran. Al-Quranu in qala kadza faqad qala kadza. Al-Quran itu apabila mengatakan demikian, maka pasti mengatakan demikian. Di tempat yang lain tidak ada pertentangan. Falimada ta'khuduna ba'dan wa tatrukuna ba'dan. Maka kenapa kalian mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian? Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, yaitu kepada tentang orang-orang yang warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kuat, yang kokoh di dalam ilmu, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman kepadanya, kullum min indi rabbina, seluruhnya itu dari sisi Rabb kami. Yaitu apa? Al-muhkamu wal mutasyabih. Yang muhkamnya kah, yang mutasyabih itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayarudduna al-mutasyabiha ilal muhkam. Maka kaidahnya adalah mengembalikan ayat-ayat yang samar kepada yang muhkam, kepada yang jelas. Wa yufassirunahu bihi wa yuqayyidunahu bihi. Dan mentafsirkan ayat-ayat yang mutasyabih dengan yang muhkam, dan mengikat ayat-ayat yang mutasyabih dengan yang muhkam. Wa yufassilunahu, dan memperincinya. Amma annahum ya'khuduna al-mutasyabiha wa yatrukuna al-muhkama fahadhihi tariqatu ahli zayghi. Adapun mereka yang mengambil mutasyabih, yang samar-samar, dan meninggalkan yang muhkam, meninggalkan yang jelas, fahadhihi tariqatu ahli zayghi, maka ini adalah jalan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Falladzina ya'khuduna bihadisin, adapun maka orang-orang yang mengambil sebuah hadis, anna man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam surga, wa yaktasiruna ala hadza, dan mereka mencukupkan hanya dengan hadis ini, yaitu mereka berkeyakinan dengan hadis ini sekedar mengucapkan la ilaha illallah langsung masuk ke dalam surga. Wala yuriduna al ahadits al wadihata allati fiha al quyud, dan mereka tidak berusaha mendatangkan hadis-hadis yang menjelaskan yang di dalamnya ada quyud, ada ikatan, ada qaid, ada penjelas. Wa fiha tafsil, dan di dalamnya ada perincian. Fahaulai ahlu zayghin, maka mereka itulah orang-orang yang menyimpang. Itu orang-orang yang mencukupkan kepada satu hadis dan tidak mengumpulkan hadis-hadis yang lain. Mereka mengumpulkan atau berbicara dengan hadis itu sesuai dengan hawa nafsunya saja, maka mereka inilah orang-orang yang menyimpang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadr bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.